Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Kali ini saya akan membahas salah satu isu penting dalam dunia kesehatan mental, yaitu mengenai labeling sakit mental atau label sakit mental, atau disebut juga dengan label diagnostik dan efeknya. Kita sering mendengar bahwa seseorang memiliki gangguan kejiwaan, kemudian mereka diberi label diagnostik seperti schizophrenia, bipolar, depresi, PTSD, obsessive compulsive disorder, dan sebagainya. Label ini diberikan para profesional berdasarkan pada gejala atau simptom hasil diagnosa mereka atau screening di bidang kesehatan mental. Label sebenarnya hanyalah istilah atau sebutan untuk menggambarkan sebuah keadaan mental tertentu. Sama seperti konsep yang lain, misalnya begini, saat kita melihat seseorang berlinang air mata, kepala tertunduk, raut wajah tertarik ke bawah, maka kita sebut dia sedang sedih. Maka jika kita lihat orang dengan keadaan seperti itu, kita tidak perlu mengatakan dia sedang berlinang air mata, sedang kepala tertunduk, dan raut wajah tertarik ke bawah. Kita cukup mengatakan bahwa dia sedang sedih. Artinya, konsep atau label tadi adalah untuk memudahkan komunikasi tentang suatu keadaan, ya. Jadi untuk memudahkan kita mengkomunikasikan suatu keadaan dengan konsep atau label tadi. Jadi sebenarnya label merupakan sebuah konsep untuk menggambarkan keadaan tertentu. Meskipun sekali lagi ya, dalam konteks label ini belum tentu label tersebut secara objektif menggambarkan keadaan tertentu tersebut. Tapi tujuan dari label sebagai sebuah pesan adalah untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Begitu pula dengan label diagnostik atau label gangguan mental. Tentu ini sangat membantu untuk mempermudah komunikasi di antara tim profesional yang bekerja untuk perawatan atau penyembuhan. Selain itu, label ini juga bisa menjadi dasar untuk menentukan bentuk pengobatan apa atau bentuk rehabilitasi seperti apa yang akan diterapkan. Namun memang di sisi lain, label gangguan mental ini juga memiliki efek yang kurang baik, terutama bagi sebagian penyintas yang memaknai label tersebut sebagai sumber ketidakberdayaan. Apalagi kalau gangguan tertentu ya, itu dianggap tidak bisa sembuh ya. Ada gangguan mental tertentu yang dianggap atau disimpulkan tidak bisa sembuh. Ini dapat membawa pada anggapan bagi para penyintas sebagai ketiadaan harapan bagi mereka. Ada pandangan bahwa label-label diagnostik ini dapat memperburuk kondisi pasien atau klien. Dari sisi teori labeling, hal ini bisa masuk akal. Cap atau label dapat secara negatif mempengaruhi konsep diri seseorang. Belum lagi jika label diagnostik itu dianggap sebagai masuk pada kategori yang tidak bisa disembuhkan, maka kemungkinan seseorang akan terkunci konsep dirinya. Dia menganggap dirinya sebagai manusia yang tidak punya harapan, terkunci di dalam masalah, dan tentu merusak kekuatan dirinya. Label sudah menjadi sumber ketidakberdayaannya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada efek positif dan juga efek negatif dari label diagnostik ini. Bagi para profesional kesehatan mental, memang perlu dilakukan riset lebih jauh sehingga kita dapat menentukan apakah label diagnostik itu perlu diinformasikan atau tidak kepada para pasien atau klien. Ada dilema dalam penggunaan label diagnostik itu. Jadi mungkin pilihannya adalah bisa cukup dengan penyebutan simptom atau gejala yang ditunjukkan atau dirasakan oleh pasien saja. Namun bagi mereka yang sudah mendapatkan label-label tadi, tentu mesti bisa melihat dari sisi terangnya, terutama bagi para penyintas. Meski ada efek negatif, label dapat dianggap sebagai cara untuk membantu proses penerimaan diri seseorang akan keadaan gangguan mentalnya. Kemudian dengan label, seseorang juga dapat terdorong untuk mencari upaya penyembuhan. Dan label juga dapat membantu untuk memunculkan saling pengertian, saling memahami akan keunikan atau keberagaman dari setiap orang. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, adalah bahwa labeling
diagnostik tidak bisa membatasi kekuatan seseorang untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, bahkan untuk bisa sembuh. Riset terbaru di bidang biologi dan neuroscience misalnya telah berkembang melampaui apa yang selama ini kita yakini. Misalnya tentang anggapan bahwa penyebab gangguan mental adalah karena adanya ketidakseimbangan kimia otak, atau anggapan bahwa beberapa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan di otak. Dan itu tidak bisa disembuhkan atau alias permanen. Atau ada anggapan bahwa gen sebagai pembawa sifat itu bersifat tetap. Anggapan-anggapan itu saat ini semuanya mengalami tantangan yang signifikan. Teori-teori seperti neuroplasticity atau epigenetics misalnya membantah anggapan-anggapan lama tadi. Jadi harapan akan disandarkan pada temuan-temuan terbaru yang akan mempengaruhi cara pandang dan keyakinan kita di masa depan mengenai kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun mental. Demikian ulasan kali ini. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan share. Terima kasih. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.